Kalau misalnya Smack, kalau dibandingin sama fashion brand itu setaranya sama apa nih? Ini premium but reachable. Emang kalau dari segi harga gimana nih? Soalnya saya ngeliatnya kayaknya wah mahal nih premium nih gitu. Apa yang menjadi drive-nya tuh? Umur 40 lebih udah mau pensiun. Bener-bener kita kalau bukan Smack kita nggak bakal terjun di industri ini. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Niki, welcome. Nih pengusaha muda yang udah sukses banget nih. Enggak Pak, biasa-biasa. Kita mau tahu justru rahasianya apa nih. Oh gitu Pak ya. Ya. Thank you Pak. Nik, kan main F&B ya? Iya. Main F&B, bisa cerita dikit nggak sih? Oke. Ya dari ininya awalnya gimana sih sampai sekarang? Perkenalan dikit Pak ya. Saya nama saya Niki Kusuma. Saya itu menjabat VP di PT Tovin Capital Indonesia. Tovin Capital itu apa? Itu merupakan Tovin Holding, itu merupakan holding company dari beberapa perusahaan di bawahnya. Yaitu kita memiliki yang utamanya itu Tovin Indonesia pastinya. Kita punya Tovin Digital, Tovin Live, dan juga Tovin Kasa yang paling baru. Nah jadi ibaratnya ini kayak satu shell company Pak ya. Oke. Nah jadi sebenarnya saya itu generasi kedua Pak, generasi kedua dari papa saya dan juga saudara saya yang udah dulu awal merintis perusahaan ini Pak. Jadi sekarang papa saya udah pensiun, karena udah agak tua, udah tua juga main sama cucu. Nah akhirnya saya coba bantu nih Pak, gimana nih prosesnya, saya pelajarin, saya udah terjun di industri F&B ini, udah bantu-bantu di perusahaan dari semenjak saya masih kuliah. Nah jadi itu background sedikit lah Pak ya dari saya, sedikit berbicara tentang Tovin nih Pak, Tovin Capital Indonesia. Sebenarnya kita itu mulai tahun 2007, awal kita merupakan perusahaan kecil. Dari dulu kita tuh penyuplai jasa dan barang untuk kebutuhan B2B F&B Pak, yaitu sektor B2B untuk keperluan F&B. Dan juga kita mulai dari powder, kita mulai dari barang-barang kecil, pelan-pelan kita mulai merangkak. Kita mulai acquire brand-brand baru dan barang-barang baru dan sampai hari ini. Artinya ngambil brand dari luar gitu ya maksudnya? Betul. Nah jadi Tovin sendiri sebenarnya kita tuh mungkin kita mau 70-80% barang kita dari Italia sih Pak. Dari awal kita mulai sampai sekarang kita sangat fasih dengan Italian brand. Oke. Kenapa selalu Italia yang diambil? Why not American? Kenapa ya? Karena kita kan mulainya walaupun kita F&B kita sebenarnya lebih spesifik ke cafe ya Pak ya. Kita awal mulai kita supplier cafe. Bukan restoran ya, lebih ke cafe, awal coffee shop. cafe sih Pak, coffee shop. Jadi kita mulai sekarang sih kita udah kembang ke ada gelato, ada ke professional kitchen juga, ada ke restoran, hotel, semua kita supply. Cuma awalnya kita core-nya itu kita di cafe. Nah cafe itu kan kita ngomong lekatnya kan dalam Italia ya Pak ya. Kita ngomong cappuccino, espresso, culture itu sebenarnya kan dari Italia. Jadi ya itulah awal mulanya kenapa Italian brand gitu Pak. Oke. Nah kemudian dari pengembangannya gimana tuh dari tadi ngambil acquire brand segala macam? Acquire brand pelan-pelan sih Pak ya. Jadi pastinya kan kita kumpulin capital modal, kita kembangin perusahaan pelan-pelan dengan kerja yang bagus lah dari awal Pak. Dari dulu itu kita pingin berbeda dari apa nih kompetitor kita nih. Kita pingin coba something yang baru yang nggak pernah orang coba. Kita pingin push terus, kita punya limit. Dan tentunya juga kita didukung oleh tim-tim yang bagus juga. Akhirnya kita jalan bareng-bareng ya bisa sampai hari ini Pak. Nah jadi itu sedikit lah kayaknya jawabannya klise banget Pak ya. Tapi ya itulah adanya. Jadi kalau coba yang baru push to the limit itu gitu, kayak apa tuh maksudnya? Contoh ya mungkin paling gampang gini sih Pak. Contohnya contoh kita ngomong Smack ya Pak ya. Contoh di projectnya Smack, Tovin Kasa ini. Smack termasuk salah satu projectnya Tovin juga nih ya? Iya gitu kita baru mulai di bulan November tahun lalu. Sekarang kayak kita udah setahun sih Pak kerjain Smack. Jadi intinya pada saat kita mulai Smack juga kita kan bukan yang expertise sekali Pak ya di dunia kitchen appliance ini Pak di Indonesia. Kita pemain baru, kita backgroundnya kan F&B. Cuman ya baik lagi kita pingin push the limit itu kita untuk menjawab pertanyaan Pak Mario ya. Jadi intinya kita pengen coba gitu loh Pak, kayak gimana nih kita kan pemain baru nih Pak, mau masuk ke dunia yang baru gitu loh, nggak ngerti apa-apa gitu. Nah jadi kita itu satu limitnya di sana. Kedua ya kalau kita ikutin cara yang sebelumnya orang-orang lain, mungkin kita bakal nyampe ke titik itu. Terlepas kita punya brand bagus Smack atau enggak, cuma itu kita punya challenge masing-masing ya Pak ya. Kita butuh waktu yang anggaplah kita butuh 10 tahun, 15 tahun. Cuma dalam arti yang mungkin
push the limit itu ya kita harus bisa sampai titik itu dalam waktu yang sesingkat mungkin gitu Pak. Goalnya apa emang? Titik itu tuh apa nih? Ya itu Pak, kita harus ya intinya ya goal untuk case Smack ya Pak ya. Tujuan utama dari Smack ini kita mulai di Indonesia ya ingin menempatkan brand Smack ini ya ke posisi yang sebenarnya Pak, yang sesungguhnya gitu. Selama ini kan Smack ini kan lumayan terlupakan gitu Pak di industri kitchen appliance di Indonesia. Cuma ya, tujuan saya, goal utamanya ya ingin mengembalikan lah posisinya Smack di atas itu. Oke. Kalau misalnya Smack, kalau dibandingin sama maybe fashion brand itu setaranya sama apa nih? Oke Pak. Jadi bandingin sama fashion brand Pak. Iya kan mungkin untuk penonton kan nggak semua tahu Smack apa, positioningnya di mana nih gitu. Oke Pak. Jadi mungkin gini Pak, saya bisa bilang Smack itu bukan yang paling top of the line, yang paling mahal gitu, bukan sih Pak. Tapi kita ngomong yang murah gitu, yang mass market juga enggak. Kita ngomongin yang lumayan, yang premium, bukan lumayan premium Pak, bener premium tapi yang tetap reachable. Yang orang bisa reach, dan kalaupun reach itu juga ada kebanggaan di sana Pak. Ada harganya tapi masih kebeli, tetap punya pride. Iya betul. Kira-kira gitu ya. Iya Pak. Oke, dan kalau Smack ini barang-barangnya apa aja nih selain ini yang kelihatannya kita kan ini ada toaster, itu ada water kettle, ini coffee maker ya? Iya Pak, betul. Ada apa lagi emang sebenarnya? Nah jadi cerita dikit Pak tentang Smack ya. Sebenarnya di Indonesia ini Smack itu pertama kita masuk Indonesia kita bawa lumayan banyak produk Pak, lini produk. Kenapa kita pingin bawa banyak? Kenapa kita nggak seleksi kayak ya udah ini aja kita mulai dikit gitu Pak? Karena menurut saya tuh ada sayang aja Pak gitu. Kalau Smack itu kita cuma bawa beberapa line doang gitu. Terutama untuk yang MDA atau Major Domestic Appliance, barang-barang besar kayak oven, microwave itu kita sebutnya MDA, sedangkan untuk barang-barang yang tabletop, yang kayak toaster gini kita sebutnya SDA Pak, Small Domestic Appliance. Nah untuk MDA itu menurut saya pada saat kita mulai, kita pilih dong Pak ya, dari ribuan SKU, dari Smack Italy, itu nggak mungkin kita bawa semua. Kita harus pilih nih, kita harus kurasi nih beberapa produk, apa aja yang kita bawa. Nah itu kita brainstorm lumayan lama dengan tim saya dan tim-tim di kantor, Ovin Fluid juga. Pakai survei nggak sih orang Indonesia demennya apa gitu? Pasti Pak, tapi survei, baik lagi yang suka itu kan baik lagi mungkin ini Pak, yang udah itu main aman berarti Pak kalau kita survei yang itu. Nah kita kan baik lagi Smack itu kan aman nih ya. Kita nggak suka main aman Pak. Jadi kayak awal kita pingin push to the limit kan. Nah jadi kita coba nih lihat nih, wah ini apa ini yang belum ada nih, apa yang udah ada. Apa yang kira-kira orang, apa ini yang kekurangannya nih dari yang sekarang di market, apa nih yang orang butuh. Untungnya Smack itu tuh produk-produk yang Smack di Itali itu Pak, mereka tuh punya varian yang sangat-sangat luas. Jadi saya cerita dikit, mungkin agak melebar dikit. Jadi untuk Smack itu kan slogannya teknologi with style Pak. Jadi kita ngomongin bukan cuma teknologi, cuma punya style juga. Nah untungnya karena Smack itu juga perusahaan yang sangat mengedepankan style dari produk-produknya, kita punya banyak varian sih Pak yang benar-benar seru-seru. Jadi mungkin saya cerita dikit ya Pak ya. Untuk case-nya kitchen appliance untuk MDA, kita ngomongin satu konsep kitchen ya Pak ya. Kita punya 4 jenis aesthetic line. Nah ini yang merupakan satu strong point dari Smack ini Pak. Jadi pertama kita punya Victoria, itu kita ngomongin warna pastel, kita punya warna retro. Untuk produk yang klasik. Retro kayak gini kan? Betul. Yang kayak gini, kayak klasik, retro, American tahun 50. Dan juga kita punya Cortina. Itu tuh kayak benarnya warna pastel juga, tapi kita punya list gold untuk tipe rumah atau kitchen yang lebih klasik juga, tapi yang lebih ke klasik yang European gitu loh Pak. Nah kita punya dua lagi, kita punya Classica dan Dolce Novo. Kita punya, nah Classica itu kita ngomongin warna stainless, teknologi. Yang lebih modern yang mana tuh? Yang modern Dolce Novo dan Classica Pak. Soalnya kan desain rumah zaman sekarang kan banyak kan modern. Betul. Gitu kan? Iya. Soalnya kan belum tentu semuanya masuk sama yang retro klasik. Betul gitu. Pak. Nah, jadi Smack ada juga nih yang... Ada. Classica dan Dolce Novo. Jadi Classica itu kita ngomongin, kita nggak ngomongin entry level ya Pak ya. Cuman dia punya teknologi, dia punya desain, itu juga didesain oleh arsitek top dari Italia Pak. Nah habis itu kita juga punya Dolce Novo, itu di dalam situ dari line ini kita punya semua teknologi yang ada di yang paling canggih di dunia kali saat ini.
Jadi kita ngomongin telemetri antara hood dengan hob. Itu kita ada. Habis itu kita punya downdraft hood, kita punya kompor yang bisa detect pennya di mana aja. Hal-hal yang paling canggih di market kali ini saat ini kita punya semua. Detect tuh diapain maksudnya? Maksudnya kayak kompor nih Pak. Taruh aja sembarang tempat nih. Dia bisa detect, oh ya di sini kompornya. Jadi kita nggak perlu taruh di tempat yang ada titiknya, nggak usah gitu Pak. Oh, kompor listrik ya? Kompor listrik induction. Jadi dia kayak panasnya di daerah situ Ya, gitu langsung? betul. Oh gitu. Jadi hal-hal itu, terus juga masih banyak lagi Pak sebenarnya. Lebih lengkap, lebih enak kalau datang ke showroom. Nanti saya kasih, saya demoin gitu loh. Kalau nggak nanti, tahu saya kirim videonya Pak. Iya nanti kan di website juga ada kan ada. ya? Website ada. Tapi showroom sekarang di mana showroom? Showroom kita di IDD Pak, di PIK 2. IDD di PIK 2 itu flagship store kita, showroom pertama kita di Indonesia. Kita baru buka sekitar 3 bulan. Barang-barang lengkap tuh di situ. Mau ngeliat lengkap banget. Yang gede, yang kecil semua ada. Ada. Jadi itu showroom pertama. Jadi sebenarnya bisa dipakai buat ngetes nggak, nge-toast gitu bisa? Boleh. Oh boleh juga. Boleh. Sana ada experience, kita bisa ada experience center juga. Habis itu kita ada cooking class juga Pak. Jadi sebenarnya kita juga sering bikin acara di sana. Jadi ntar ada customer atau nggak rekan-rekan atau nggak Pak Mario sendiri misalnya atau ibu kan misalnya ajarin masak ya? Boleh. Jadi kita punya chef standby juga. Jadi itu satu poin sih Pak. Mungkin saya cerita dikit. Saya punya sebenarnya ini pengalaman pribadi sih Pak. Akong saya dulu punya kitchen set nih Pak. Akong kakek gitu ya. Nih pakai Pak merek inilah, saya nggak sebut. Pakai Pak ya, kitchen bersih Pak ya. Ya. Akhirnya bapak saya kan juga punya kitchen set nih Pak. Ya. Ya udah nih kitchen bersih Pak ya. Ya. Nah, sampai sekarang kita nggak ada yang bisa pakai Pak barang-barang itu Pak. Oh nggak bisanya? Nggak ngerti. Nggak ngerti cara pakainya. Nggak ngerti cara pakainya pertama, kedua ya udah pakai. Ya udahlah saya pakai, terus ketiga yang penting lebih nggak ngerti cara pakainya Pak, karena kan fitur-fiturnya kita kelihatan kan kayak oven nih Pak ya, atau microwave. Kelihatannya kita pakai taunya kan cuma reheat, masak gini-gini aja cuma ini. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin yang lebih oven yang lebih canggih gitu Pak, yang punya fitur banyak, kita contohnya kayak steam oven, kita ngomong kayak di Docis Novos Mac itu kita punya Omni Chef, di dalam satu oven tuh ada microwave juga, kita punya steam oven juga di dalam sana, itu benar-benar lumayan canggih Pak ya. Dan walaupun sebenarnya itu gampang, tapi sebenarnya kadang-kadang kita butuh harus ada pelatihan lah Pak. juga gitu. Buat makainya gimana? Betul, makanya Pak belajar dari pengalaman pribadi saya yang nggak bisa pakai oven di rumah yang agak canggih tuh Pak. Kita itu sekarang menyediakan jasa ini, servis sebenarnya bukan jasa lah, kayak jasa gratis atau servis kita ya. Cuma intinya, ayo kalau mau belajar bareng-bareng oven nih Pak, teknologi segala macam ya, mau demoin, mau praktek, ayo di showroom kita gitu. Ayo kita ulik-ulik nih fiturnya. Sebenarnya masak ayam tuh yang paling enak gimana sih gitu, steamnya kayak gitu sih Pak. Nice. Ya sebenarnya kayak kita kadang-kadang kan beli handphone juga ada trainingnya kan buat pakai aplikasinya atau apa gitu ya. Emang kelihatannya kan gampang Pak. YouTube udah banyak. Yang buktinya kan Apple Store yang contohnya di Jewel di Singapura Pak. Ini kan ada kelas-kelasnya juga. Betul. Kalau datang for free. Hal-hal itu sih Pak. Itu yang kita pingin. Ujung-ujungnya sih customer service Pak. Karena di Tovin sendiri yang saya belajar, yang itu juga soul dari satu prinsip kita ingin mengedepankan customer experience dan customer service dari semua lini bisnis kita Pak. Bagaimana Niki mengukur taraf kepuasan pelanggan dengan customer service yang udah diciptakan sekarang? Ya gampang sih, penting saya nggak dimarah-marahin, berarti udah. Gitu penting tim-tim nggak dimarahin ya udah happy lah. Bukannya gunting customer service line ya? Enggak. Biar nggak ada yang telepon. Enggak. Itu malah kita juga ada customer service line, betul Pak. Antara ada, itu juga kita standby kok itu. Di hari kerja bahkan kita mulai improve terus supaya bisa cover 24 hours ya. Tapi ya so far semua happy sih Pak. Jadi happy ya. Jadi kita cerita dikit Pak ya, agak dikit. Jadi kita bergerak dari F&B, B2B, kita dipercaya oleh brand-brand besar coffee shop Pak untuk handle mereka punya service. Jadi saya nggak sebut merek Pak ya, cuman kita dipercaya karena baik lagi coffee shop itu kan bukan cuman di Jakarta dong Pak. Kadang misalnya Pak Mario nih buka satu merek, wah doing good nih. Saya mau buka dong, kalau buka ya dari Gading terus buka lagi di Pluit, kayak oke sih bagus juga. Cuma kadang kan kayaknya saya harus lebih jauh nih, contoh di Banjarmasin atau di Makassar Pak. Itu kan jadi satu problem. Kalau barang ini rusak,
kita harus kirim ke Jakarta atau Jakarta harus kirim orang ke sana Pak. Iya, betul. Nah itu satu problem dari pada saat pengalaman kita Pak ya di dunia F&B, terutama di kafe ya Pak ya. Nah akhirnya kita sekarang belajar dari sana, kita pelan-pelan bangun infrastruktur Pak, bangun pondasi, gimana untuk servis lebih lagi ke customer nih gitu. Akhirnya sekarang kita punya 18 titik di Indonesia, di kota-kota besar. Kita punya tim teknisi yang standby di setiap daerah dan juga punya warehouse dan juga stokis di tiap daerah itu Pak. Yang merupakan cabang kita bukan tunjuk-tunjuk sembarangan, bukan. Jadi kita ngomongin contoh nih Pak Mario buka coffee shop Pak, mau beli matcha dong Pak contohnya. Oh abis nih, yaudah kirim dulu dari Jakarta gitu. Kan agak susah. Kadang-kadang kan masa tunggu ya belum datang nih, jadi menu di tokonya kosong dulu gitu Pak. Kan nggak nyaman gitu loh Pak. Jadi sekarang kita punya titik di mana-mana. Nah kita punya teknisi ratusan tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita make sure teknisinya semua berpredikat dan juga memenuhi standar kita. Ya saya suka bingung kalau misalnya coffee shop ya, dia punya coffee machine rusak. Iya Pak. Tiba-tiba rusak nih, lagi operasional sudah rusak. Iya Pak. Terus gimana? Dia mesti punya 2 mesin apa gimana? Kan manggil teknisi juga pasti ada downtime kan? Iya Terus Pak. kalau ada yang mau pesan kopi gimana? Nah itu Pak, jadi ini beneran Pak Mario mau buka coffee shop jadi nanya Pak ya? Nanya dulu, mesti beli 2 mesin nih. Nah jadi itu pertanyaan saya mungkin saya udah jawab ratusan kali Pak itu. Nah itu satu poin yang ketakutan orang Pak, karena kan kafe nggak bisa tutup gitu loh Pak. Nah jadi pertama kita cari tahu dulu Pak, rusaknya kenapa nih? Wah rusaknya kenapa? Karena sirkuitnya putus dikit lah, gampang lah, atau misalnya lupa dicolok contoh Pak, mungkin atau enggak jalur ke air bersihnya lupa kepasang atau apa, itu kan kadang-kadang hal-hal common ya Pak ya. Kalau bisa kita bisa solve dari telepon, kita bakal problem solve ya, that's good. Tapi misalnya kalau enggak, kita bakal langsung jalan Pak, ada tim teknisi yang bakal jalan gitu loh. Tapi kadang-kadang kita punya jadwal tapi diusahakan secepatnya. Cuma kalau benar udah nggak bisa, kita udah sediain backup machine Pak. Backup machine untuk dipakai dulu sampai ini saya tarik dulu ya. Oh, ditukar saya dulu betulin, gitu. baru pakai dulu. Oke, kita udah sediain itu, kita make sure bisnisnya tetap berjalan. Tapi sorry nih Pak, kadang kalau misalnya Pak Mario contoh dah saya bandingin mobil ya Pak ya. Misalnya Pak Mario kan naik Ferrari nih Pak, contohnya Ferrari Pak. Cuma saya kan nggak ada Ferrari lagi Pak. Ya udah saya pinjeminnya Fortuner dulu ya Pak, gitu. Penting bisa pakai dulu gitu Pak. Ya. Yang penting bisa jualan gitu kan. Betul, Tujuannya kan bikin kopi tetap bisa. Betul Pak, itu sih poin gitu. utamanya. Tapi tergantung mesennya banyak dulu nggak ya orderan ya? Kalau nggak mesen banyak nggak dikirim ntar nih. Itu service ke semua customer kita kok Pak, benar-benar rata. Kita nggak tebang pilih, nggak pilih-pilih. Wah Pak Mario saudara saya ini harus itu enggak. Kita pokoknya fair-fairan aja semua. Kalau kita nggak bisa, kita harus tunggu ya, sorry gitu. Gitu sih Pak. Pokoknya fair-fair, makanya kenapa kita dipercaya lebih dari 6.000, mungkin saya udah 9.000 gitu. Ya pokoknya ribuan lah ya. Ribuan, hampir dua digit customers di Indonesia dan juga key account besar untuk ya nyuplai mereka gitu Pak. Kayaknya udah bisa pensiun cepet nih. Saya enggak Pak, ini kan saya harus berjuang lebih lah. Harus sampai kayak Pak Mario dulu. Alah. Pensiun. Rencana pensiun umur berapa nih? Gak tahu Pak ya. Inilah sampai anak kuliah lah Pak udah. Sampai anak kuliah? Ya, anak kuliah udah. Anak kuliah kan tuh umur 20. Artinya sekarang anaknya yang satu umur 7 ya? Umur 2 Pak. Yang anak pertama umur 2 tahun dia. Baru mau ulang tahun nih. Oke, artinya 18 tahun lagi pensiun 18 ya? tahun ya lah, saya 40-an lebih lah, 50. 40 lebih udah mau pensiun ya? Iya Pak, boleh lah. Apa yang menjadi drive-nya tuh? Umur 40 lebih udah mau pensiun? Itu Pak ya, gimana jawabnya ya? Saya Untuk kan seorang yang umur 30 udah ngomong pensiun umur 48 tuh kayak, saya tuh umur 30 kayak masih wah, hura-hura gitu kan. Nggak tahu sih Pak ya, saya kan mungkin saya besar dengan melihat saudara-saudara saya juga Pak. Saya punya om juga yang pensiunnya dini, akhirnya sampai umur 70-an tuh udah happy-happy aja, naik gunung segala macam. Kita punya saudara-saudara yang punya prinsipnya yang sama gitu. Mungkin saya kebawa-bawa dari sana lah Pak ya. Terus saya juga mungkin saya kan gimana ya lihatnya kayak dunia luas ya Pak ya. Itu kayaknya ada yang lebih nih dari hidup nih dibanding cuma kerja gitu loh Pak. Mungkin buat pribadi saya aja sih Pak. Mungkin atau yang lain dia punya prinsip masing-masing, silakan. Saya sharing dari point of view saya. Jadi kalau di luar kerja itu mau ngapain kalau Niki? Di luar kerja ya mungkin nggak tahu sih Pak, belum. Saya banyak hobi sih Pak sebenarnya mah. Yang hobi yang paling
Yang paling Hobi Pak ya? Nggak tahu yang Gundam kali Pak ya sekarang ya. Gundam. Iya, berubah-berubah terus sih Pak. Saya berubah-berubah terus sih. Jadi saya nggak bisa ngomong paling. Istri saya tahu lah kadang hobinya banyak Pak. Hobinya banyak, sering protes juga. Kenapa ganti mulu gitu kan. Cuma ya begitulah Untung saya. istrinya enggak kan? Istrinya satu. Itu komitmen ke Tuhan. Oh, komen ke Tuhan. Cincin kawin Pak. Mana pakai nggak? Pakai. Oke. Oh, baru dipakai tuh? Enggak, Baru dipakai? saya copot-copot. Zoom. Gitu lah Pak ya. Oke, Jadi balik lagi ke Smack nih. Sekarang, Boleh. kenapa sih mesti pakai Smack gitu kan? Maksudnya kan Oke. banyak brand lain yang bagus-bagus juga kan ceritanya Boleh, gitu ya. boleh. Nah, sekarang Niki baru masukin Smack kan tadi kan ngomongnya mau ngebalikin pride-nya Smack lah ya, harus yang seharusnya tadi ngomong gitu kan. Betul Pak. Ya, why orang harus beli Smack gitu? Oke, jadi reasonnya banyak Pak. Jadi baik lagi, saya nggak bisa maksa juga orang Pak ya kenapa harus pakai Smack. Tapi yang saya bisa jelasin dikit kenapa, mungkin saya tarik balik dikit dari pas tahun lalu ya Pak ya, pas COVID. Jadi alasan yang saya sering ngomong ke orang-orang kenapa kita pilih Smack itu karena kita ditunjuk sih Pak. Karena kita udah sering pegang brand Itali, kita punya nama, kita punya, mungkin diomongin juga ya Pak ya sana. Ya akhirnya ya mereka kan orang Italia saling kenal juga di satu industri, mungkin beda industri juga saling kenal karena mereka saling pindah. Akhirnya mungkinnya kita ditunjuk, mau gak gitu. Kita sebenarnya saya nggak pernah ngomong, tapi sebenarnya awal kali kenapa kita mau nih pakai Smack, karena kita suka Pak dengan produknya gitu. Jadi ada kecintaan ke produknya, ada kelekatan dengan brandnya sendiri gitu Pak. Jadi merasa tuh Smack itu sangat unik ya. Bahkan untuk orang awam seperti saya Pak, yang bukan di industri ini, saya punya ketertarikan yang lumayan gitu dengan Smack. Dan saya rasa masa saya doang sih, mesti orang lain juga. Nah akhirnya setelah kita coba saya pelajari, kita coba jual, kita coba ngobrol dengan prinsipal Smack, kita datengin HQ-nya di Itali Pak, kita datang ke pameran, akhirnya kita ngerti nih Pak, ternyata Smack ini adalah brand yang sangat unik dan merupakan one of a kind di industri ini Pak. Jadi industri lain saya nggak tahu lah, mungkin ada juga, cuma di industri ini benar-benar one of a kind. Karena baik lagi kita jual kitchen appliance, tapi baik lagi ke slogan sih Pak, ke Smack ya, technology with style. Jadi kita ngejual style juga. Kita punya poin barang ini lebih dibanding cuman sekedar kulkas atau oven atau microwave, tapi ada poin lebih yaitu dari sisi lifestyle juga Pak. Jadi kelekatan lifestyle itu tuh yang orang lain nggak bisa dapat dari brand-brand lain. Nah jadi sebagai contoh ya Pak ya, Smack ini kan unik dari warna, dari model, tapi terutama dari brandnya sendiri Pak. Brand itu lekat dengan lifestyle. Nah kita bisa lihat dari collab-collabannya Smack dengan Dolce Gabbana, ada brand Dolce Gabbana dari Itali. Habis itu kita punya collab juga dengan Paul Smith, collab dengan brand mobil, collab dengan sisi lifestyle yang lain. Misalnya contoh dari Hypebeast, kita pernah collab juga dengan Supreme, kita collab dengan Beatles, band musik, banyak banget gitu Pak, kayak brandnya Smack ini collab-collabannya. Dan saya yakin dari brand-brand itu pun nggak bakal sembarang collab gitu loh. Kalau misalnya Smack itu nggak ada sisi lifestyle juga. Itu satu poinnya, itu pondasi yang dibangun oleh Smack. Ya itu Pak, gimana keluarin sisi lifestyle itu dengan collab-collab itu. Jadi karena tadi emang tagline-nya technology with style, artinya sebenarnya dia punya kemampuan secara fungsinya juga sebenarnya tetap tercapai semua dong ya, nggak cuma jual tampang doang nih ya ceritanya. Jadi baik lagi, saya berani jamin sih Pak, barang Itali kita bukan cuma jago servisin doang kalau rusak nih Pak, tapi kita juga mau pilih barang apa yang kita mau jual. Nah kita nggak mau sembarang jual. Dan kalau dari brand sebesar Smack, ya pastinya dengan kualitasnya udah bagus. Nggak mungkin dia cuma jual cat yang bagus, tapi ya warna yang bagus, tapi dari dalamnya pun saya udah lihat sendiri dari pabrikannya. Ya sorry saya nggak bisa foto gitu karena nggak boleh. Itu semuanya udah pakai robot sih Pak. Smack ini merupakan salah satu brand Itali untuk luxury kitchen appliance. Salah satu, tapi sebenarnya Italia ada lagi yang lain enggak, ya. Cuma tinggal satu Pak. Oh tinggal satu? Tinggal satu-satunya dari Italia Pak, kitchen appliance, luxury kitchen appliance. Sisanya udah banyak dari negara lain sih, contohnya kayak Jerman, lain-lain. Cuma kalau dari Italia tinggal Smack aja yang bisa membawa Italian pride, Italian lifestyle, Italian design, dan juga Italia kan dekat dengan desain dan juga artistik gitu Pak. Tinggal Smack aja. Jadi intinya Smack ini juga dekat banget sama arsitektur Pak. Dengan arsitek, dengan arsitektur, showroom dengan desain lah ya. Dengan desain Pak.
Jadi showroom Smack sendiri nanti boleh di Bapak, saya ada fotonya, mungkin bisa Google juga di Guastalla, Emilia Romagna, Itali. Itu juga didesain oleh arsitek top, Guido Canali Pak namanya Pak. Beberapa showroom itu memperhatikan desain Pak gitu loh, layout, perputaran angin dalamnya itu benar cantik banget. Dan saya berani make sure juga kalau udah masuk ke dalam, bosnya Smack itu Bertazzoni, CEO-nya dari Smack Smack Group Pak, SPA. Itu sangat suka dengan art gitu. Jadi kita ngomongin banyak barang-barang art, tidak art piece di dalam situ. Jadi kita ngomongin yang bener-bener mahal banget. Kayak itu saya masuk, saya lihat, wah ini kan yang punya ini, itu harga, saya tanya berapa duit nih. Wah itu 500.000 euro, ini 1 juta euro gitu. Wah itu bener-bener dia suka banget gitu Pak. Jadi itu emang dari soul, dari kita punya pimpinan, dari Smack sendiri ya emang udah artistik gitu loh Pak. Dan artistik itu bukan cuma dari lukisan atau painting atau dari sculpture atau tapi lebih dari arsitektur dan desain tuh Pak. Semua. Jadi banyak produk Smack juga, misalnya klasika apa yang saya bawa tuh didesain oleh arsitek top Guido Canali. Ada juga yang didesain oleh Renzo Piano. Ada banyak produk-produknya itu diajak collab nih, kita ajak collab nih arsitek nih, interior design ayo dong gitu. Kita ada juga yang didesain oleh Mark Newson ya. Itu seru banget, benar-benar seru banget. Ada satu kulkas yang udah discontinue juga didesain oleh Renzo Piano Pak. Gitu. Karena ownernya juga deket banget. Jadi itu yang semangat itu yang diterusin ke kita sebagai pemegang merek Smack di Indonesia. Lifestyle, desain, artistik, itu yang pembeda kita sih Pak untuk menjawab sih Pak. Jadi yang terakhir itu Smack itu lekat dengan anak muda Pak. Anak muda sih, itu yang poin nomor 4. Kalau tua berjiwa muda boleh? Boleh Pak, boleh juga. Pokoknya kita lekat dengan jiwa muda dan anak muda Pak, pastinya. Untuk orang-orang anak muda atau orang jiwa muda yang pingin beda gitu loh Pak, yang pingin saya nggak mau nih yang biasa-biasa, saya nggak mau yang terlalu common nih, saya pingin yang something beda. Itulah Smack Pak. Tapi kalau sekarang punya Smack nih, punya Smack. Ini kan barang semua yang ditaruhnya kan di rumah kan ya. Betul. Di rumah nih kan, kalau misalnya kayak punya handphone keren, datang pergi ketemu teman bisa pamer-pamer nih. Oh iya Pak. Nah kalau mau pamer Smack mesti gimana nih? Kadang-kadang kan kita kan banyak acara Party di rumah Pak party ya. Ya party di rumah bisa. Kadang-kadang kan Sinca juga boleh lah Pak, itu kan ajang pamer ya Pak ya, atau lebaran. Iya. Atau enggak kadang mungkin pas pandemi dulu tuh. Nah itu gila-gilaan tuh Pak, pas pandemi Smack itu naik 30-40% dari segi company-nya ya, karena itu Pak. Karena orang stay di rumah, mereka pingin renov, dan juga mungkin untuk pamer juga, mau undang-undang ke rumah. Pamer ya. Tapi kalau misalnya mau pamer keluar rumah, saya kita tumbler sih Pak. Mungkin tumbler ya. Boleh lah tumbler nanti. Ada fotonya mungkin size. Iya, tumbler yang kecil itu tapi it's just nice ya. It's just nice. Tadi kan katanya ini premium but reachable. Emang kalau dari segi harga gimana nih? Saya ngeliatnya kayaknya mahal nih premium. Mahal gitu kan. Nah baik lagi Pak, yang tetap reachable, premium, tapi yang bukan yang impossible gitu loh Pak. Smack ini bukan wishlist gitu Pak. Itu yang kita pingin push ke semua orang ya, kita pingin jadi wishlist nih Pak ke semua orang. Kalau wishlist artinya kan reachable artinya gitu ya. Wishlist ya kadang reachable untuk berapa orang, tapi untuk yang belum reachable tujuannya kita pingin push supaya ya nanti bisa kok gitu loh. Makanya kita juga baik lagi ke set harga kita, karena kita pingin reachable. Ngomong kasarnya ya kita nggak ambil cuan banyak sih Pak, itu Pak ya. Masa ya? Nggak cuan banyak? Nggak cuan banyak. Jadi kita pingin, balik lagi kita kan mengedepankan customer service untuk customer kita Pak. Menurut saya yang paling sensitif itu di harga Pak. Jadi nggak sangat kita mau ngomong bagus apapun, mau ngomong mau service yang kayak apapun, after sales bagus, tapi kalau kita udah set harga yang dari awal udah nggak fair untuk customer juga, itu udah sangat itu bukan kita banget sih Pak. Jadi intinya dari Smack Indonesia ini kita benar-benar kasih harga yang sangat-sangat fair. Kalau ada orang yang datang ke showroom nih, terus bilang, wah mahal banget nih. Terus di trainingnya jawabnya apa tuh? Ya jadi wishlist dulu itu. Oh gitu ya. Mungkin bukan sekarang gitu Pak. Tapi baik lagi saya bukan. Ya nggak apa-apa gitu, kita welcome untuk semua orang. Cuma ya sorry, ya emang barangnya harga dari sana ya harga segini Pak, saya mau turunin sampai berapa gitu, rugi nih Pak. Tapi nggak coba mengeducate mereka ya maksudnya? Educate pasti. Iya maksudnya ini kan kita secara brand, tadi kan luxury item. Itu yang kita terus educate sih Pak. Baik lagi untuk memperkenalkan lebih Smack ini sebagai luxury brand
dan juga bukan dengan harga yang sangat-sangat impossible to be rich gitu sih Pak. Terus juga yang terpenting dari Smack ini kita kan eranya bisa cek online Pak ya. Di website ada ya? Di website apa di Website kita sih kita nggak taruh harga, kita ada katalog. Itu gampang banget di reach. Kita mau marketplace boleh cek. Kita kasih harga yang fair, kita nggak yang lu harga segini, gua harga segini, nggak. Kita benar-benar semua orang harga sama. Terus kedua, Smack ini kan brand internasional Pak. Bukan cuma Indonesia, bukan merek saya Pak, bukan merek Niki Kusuma gitu. Bukan tiba-tiba kucuk-kucuk ya udah orang nggak bisa cek harga nih. Nah ini cek aja di Singapura. Ya misalnya kita cek ke Amerika, ke Italia. Nah itu sebenarnya kita bisa cek itu harga sangat fair Pak kita set. Jadi sebenarnya mau cek ke sana, ke sini. Indonesia bukan yang kita set yang benar-benar nah itu Pak, di sana kita ngambil cuan banyak sih. Jadi fair-fairan aja lah. Jadi strategi buat jualan premium brand ini gimana itu? Strateginya nggak ngambil cuan banyak, kayaknya kurang cocok. Enggak Pak, enggak. Itu kan dari set pricingnya, dari sisi customer service yang kita kenapa, pokoknya kita pingin fair lah ke customer. Intinya dengan Smack ini kita pingin kasih harga, kita set pricing yang sangat fair, yang reachable juga untuk anak muda yang baru memulai kehidupan baru gitu loh Pak. Misalnya gitu, bangun rumah, misalnya kalau kulkasnya mahal gini gimana gitu. Jadi kita se-fair mungkin lah untuk set pricing. Nah kedua dari sisi gimana nih untuk ngejual barang luxury Pak ya. Nah ini satu poin sih Pak. Jadi kita dari dulu udah megang barang premium Pak. Kita DNA kita tuh emang udah jual barang premium. Ya baik lagi di level yang tadi brand saya sebut lah Pak ya. Yang fashion brandnya itu. Kita bukan yang jualan di sini, kita nggak jago jualan di bawah juga. Yang pas di sana gitu loh. Jadi kita udah punya DNA itu Pak. Cara-caranya itu kita udah ngerti lah dari dulu. Dan baik lagi ada challenge nih Pak pada saat kita jual Smack. Baik lagi kita B2B dan B2C itu ya, walaupun kelihatan sama-sama elektronik nih Pak. Kita jual kulkas, jual ini ada PC board lah, hitung watt, itu kan spek-spek gampang. Tapi baik lagi percaya nggak percaya Pak ya, dunia beda Pak, itu bener-bener beda banget. Nah di sana itu challenge nih pada saat kita mulai nih tahun lalu bulan November. Gimana jualnya gitu loh. Gimana gitu lagi. Kayak kita jual barang luxury kan Pak. Pokoknya pada saat kita mulai itu, kita mulai itu yang selalu saya push sih ke tim saya sih Pak, tim kita di kantor dengan orang-orang yang luar. Jadi kita pingin coba push dengan cara yang berbeda. Kalau kita ibaratkan kita Tovin Kasa nih Pak, Smack Indonesia, kita tuh ibarat kertas kosong nih Pak. Kita nggak ada privilege dari awal pada saat kita mulai. Nah ini ibarat tuh kita belajar sendiri, kita bikin perguruan sendiri, kita ada kertas kosong sendiri, kita tulis sendiri. Nah itu makanya mungkin beberapa orang menganggap ini satu benefit, mungkin juga ada yang merasa ini satu minus ya Pak ya, kayak wah susah nih mau ngapain nih. Nah cuma balik lagi itu yang saya push ke tim ya, karena saya menganggap ini benefit sih Pak buat kita. Jadi kita pengen coba hal-hal baru yang out of the box, yang justru bisa suka-suka malah gitu ya. Suka-suka saya mau ngapain gitu Pak. Saya mau gini, besok saya mau ini gitu-gitu. Kita tuh nggak ada rumus sekarang. Dari prinsipal nggak ada guideline? Ada guideline, betul Pak, ada guideline. Cuma kan baik lagi tiap negara itu kan beda. Baik lagi ada guideline. Ya kita tetap tunduk lah ke dalam guidelines itu Pak. Misal logonya saya nggak boleh ganti Pak, itu pasti udah harus itu. Tapi hal-hal lebih ke activation, ke campaign, kita ngomongin ke sana sih Pak, lebih ke marketing dan branding. Cara jualnya pun itu berbeda juga. Kita punya cara jual semua yang berbeda. Itu spill dong cara berbedanya gimana tuh? Beberapa lah. Gimana ya cara berbedanya? Mungkin dari paling basic lah Pak ya. Kita tim kita tuh terdiri dari anak muda sih Pak semua. Jadi itu satu poin. Emang kedengarannya biasa aja apa sih, nggak penting banget. Cuma baik lagi itu satu poin penting buat saya Pak. Kenapa anak muda penting? Karena baik lagi ya saya pingin semua yang ada di tim Smack ini ya punya semangat yang sama. Kita share satu visi misi yang sama. Yang kita pingin punya cara bermain yang berbeda itu ya harus dengan orang yang kertas putih juga gitu loh Pak. Bukan yang udah lama gitu loh di. Maksudnya kalau udah tua tuh biasanya begini gitu, maksudnya gitu. Saya nggak mengeneralisasi semua ya Pak ya. Cuman ya pengalaman sih begitu. Malah saya diajarin balik nanti kan. Ya betul ini kan belum tentu benar, tapi at least kita mau coba gitu loh Pak. Baik lagi kalau kita nggak coba yang cara-cara yang aneh-aneh atau yang absurd ini Pak, kita mungkin ya baik lagi ke topik yang pertama ya Pak ya. Kita nggak push to the limit. Mungkin kita ya itu, mungkin kita harus tunggu 10 tahun, 15 tahun.
untuk bisa mencapai visi Smack itu yang kita pengen menempatkan Smack di tempat yang sebenarnya gitu loh Pak. Tapi kita kan mau cut itu ke semua ke waktu yang cepat. Karena kan saya mau pensiun. Mau pensiun ya, udah tinggal 18 tahun lagi udah mau Gitu, pensiun. gitu, Pak. Jadi harus push the limit supaya Iya. goalnya lebih cepat ya. Betul Intinya Pak, itu. pasti Pak itu Pak. Tetap intinya pensiun ya. Ya pensiun. Pensiun dini. Jadi masih cepat kerjanya. Betul Pak. Nice, oke. Intinya yang kita lakukan sekarang Pak di awal-awal dan seterusnya, kita nggak bakal stop untuk push brand Smack sih Pak. Brand Smack, kita bakal sounding terus, kita bakal bikin activation terus, kita bakal do something yang benar-benar out of the box, yang gila-gilaan, yang kita berani gitu Pak. Tujuannya untuk apa? Untuk naikin brand awareness Smack. Kita pingin Smack itu dikenal, kita pingin orang bisa appreciate Smack bukan cuma karena ya gini-gini, bukan dibandingin lagi nih, bukan yang mending-mending ya, mending gini-gini atau enggak, bukan cuma dibandingin karena wattnya, karena powernya, tapi karena dari brandnya Pak, dari brandnya itu dan juga dari slogannya technology with style, itu yang kita pengen push terus. Jadi kita push terus branding dan kita punya marketing ya Pak ya, dengan memperhatikan barang itu barang lux loh, kita nggak boleh sembarangan branding dengan salah, itu hati-hati banget. Kita lakukan sesuatu kita harus discuss lama, lagi kita pasti push terus, kita lakuin terus gitu Pak, dengan hati-hati. Mungkin dari saya ya itu sih Pak caranya. Ya. Jadi kalau misalnya orang mau beli Smack mah udah nggak mikirin lu punya barang nih bisa apa aja sih gitu, udah nggak ngomongin teknis begitu kali ya. Teknis, lebih ke demen ya udah beli gitu kali ya. Demen beli karena brandnya dan karena desainnya, artistik dari produknya, dan juga jangan lupa dari teknologinya juga. Tapi baik lagi gimana ngomongnya Pak ya, kayak mungkin Pak Mario deh kan beli contoh Rolex dah atau apa gitu Pak ya. Saya sebut merek nggak apa-apa ya Pak ya. Cuma lagi kan ya kita beli Rolex karena kita beli status ya Pak ya. Jadi ada sentimental point di luar spek barang ini Pak. Mungkin kita ngomong ya udahlah, kita nggak peduli lagi deh Rolex itu masih berapa karat, diamondnya berapa, emang beneran diamond apa sih itu gitu. Tapi kan lebih ke brandnya itu loh Pak. Jadi brandnya Smack ini loh yang kita mau push loh Pak. Dan karena kita nggak ngada-ngada juga, karena brandnya sendiri pun emang udah sebagus itu dan selaks itu, seseksi itu Pak. Bener-bener kita kalau bukan Smack kita nggak bakal terjun di industri ini. Jadi kan emang ada teorinya kan ya, orang beli with emotion, Gitu, lalu Pak. justify with logic gitu kan. Betul Pak. Jadi kalau luxury brand ya gitu ya, orang Betul, beli Pak. karena seneng kan. Betul Pak. Seneng tapi harganya ya harga oke lah, itu gue beli lah gitu kan. Iya. Aja udah nggak ngomongin harga mau gimana gitu. Iya. Jadi baik lagi ya pasti ya ujung-ujungnya orang pertimbangannya beda-beda ya Pak ya. Cuma itu yang kita push ya dari sisi itu. Kita pingin angkat terus nih Smack nih. Oke, ini barang lux gitu loh. Barang lux ya. Jadi ya ke depannya ya kita pingin brand kita, bukan kita pingin sih, emang sepantasnya gitu Pak. Brand ini tuh disandingkan dengan brand tadi saya sebut tadi Pak. Dengan level-level sana. Karena Smack itu ya bukan sekedar keceplosan tapi lifestyle Pak. Dan itu dibandingkan dengan brand tadi, dengan LV, dengan Dior, dengan Hermes, dengan Versace. Pernah denger nggak customer ada yang beli cuma buat ditaruh doang tapi nggak dipakai? Banyak Pak, banyak. Banyak ya. Jadi pajangan doang. Pajangan aja, udah nggak usah. Jadi ya nggak usah servis lagi, udah pokoknya udah bagus aja gitu. Tapi baik lagi ya, kan saya juga seneng lah untuk servis, karena itu kan kita bisa kasih sama servis yang lebih baik. Jadi kalau dibutuhkan kita bisa kasih gitu Pak. Tapi jadi intinya ya customer pakai itu bukan kita senang, kalau nggak pakai pun kita senang Pak. Tapi sayang kalau kita udah ada tim teknisi ya, iya dong pergunain gitu. Jangan nggak dipakai dong mesinnya, sayang. Cuma kalau nggak mau dipakai juga karena sayang nggak lecet, ya udah pilihan masing-masing. Jadi kalau mereka beli mau diapain pun pokoknya Taufin tetap menang. Ya pakai nggak pakai Taufin menang. Ya gitu loh Pak. Tapi baik lagi kita ngambil cuan banyak-banyak. Jadi profitnya nggak banyak maksudnya. Ya udah fair aja. Baik lagi kita pingin fair gitu Pak. Oke. Kalau menang pun ya menang dikit lah gitu. Jadi pesannya sekarang kalau misalnya ke anak muda nih, gimana caranya supaya bisa sukses? Artinya apa? Punya goal untuk pensiun cepat apa gimana nih? Enggak juga sih Pak, masing-masing ya Pak ya. Baik lagi saya nggak tahu saya bisa jawab ini atau enggak. Baik lagi saya pantas jawab atau enggak Pak ya. Karena baik lagi saya percaya di luar sana banyak lebih sukses dari saya Pak ya. Apalagi di industri ini saya udah kenal banyak banget orang
muda, berumur, semua keren-keren ya, sukses Pak. Saya kenal orang-orang desain, arsitektur, interior. Habis itu juga di luar itu juga kita lihat kita ikut pameran USS kemarin di JCC. Sepatu ya? Sepatu dan juga untuk lifestyle sih Pak, lifestyle anak Jaksel. Itu juga saya ketemu banyak banget orang hebat-hebat. Kita ikut sering ikut pameran F&B, di GXPO Kemayoran Pak. Itu juga orang-orang hebat, saya udah tahu banyak banget. Saya terus juga kita ikut pameran apa lagi ya, Bread Story, pokoknya hal itu kita sering ikut activation. Intinya saya udah kenal banyak orang, banyak orang hebat-hebat sih Pak. Jadi saya merasa saya nggak tahu bisa pantas ngomong atau enggak. Cuma kalau saya bisa kasih tips ya Pak ya, yang saya udah jalanin sekarang, walaupun sebenarnya belum hebat-hebat amat, banyak lebih hebat. Saya kan merendah Pak. Gitu. Merendah untuk ditinggikan, enggak. Benar-benar saya merasa saya itu sangat-sangat belum pantas lah. Cuma intinya kalau saya harus kasih tips ya intinya punya goal aja sih, punya goal. Punya goal yang jelas ya. Goal jelas. Habis itu ya benar-benar kerja bagus aja sih Pak ya. Kerja bagus. Habis itu juga ya baik lagi orang tua sering ngomong kalau namanya juga usaha kan bisa gagal bisa berhasil Pak ya. Kita juga baik gagal ya Pak dulu Pak. Pernah gagal gak? Ya banyak Pak. Banyak Pak. Gagal ngapain? Dulu bikin kafe gagal. Gagal tuh artinya bangkrut ya, tutup gitu. Iya, kayak project nggak jalan sih Pak. Baik lagi kan semuanya kan terukur juga pada saat kita bikin project kan diukur. Cuma baik lagi kan banyak gagalnya juga. Dari segi company juga banyak project gagal, tapi berhasil juga banyak gitu loh. Tapi coba terus aja. Itu kan kedengaran udah ulang-ulang, udah banyak yang ngomong. Cuma ya itulah apa adanya Pak. Waktu gagal itu apakah benar-benar kayak breakdown atau kayak gagal move on ya udah next project tuh. Iya next project move on aja sih Pak. Cuma ya bete aja sih karena kan kayak effortnya udah maksimal, kok hasil begini gitu loh. Cuman ya udahlah pas saya lihat balik sekarang ya dulu pantas gagal ya orang bikinnya begitu gitu loh Pak. Jadi mungkin pada saat gagal itu ya gue pikir udah maksimal, tapi pada saat kita tarik panjang dikit lihat balik ternyata segitu maksimal kita pada saat maksimal saya pada saat situ ya segitu doang ya pantas gagal gitu loh Pak. Nyata di luar ya bisnis itu kan keras Pak. Ya. Di sini kan kita semua kan bersaing gitu Pak. Ini kan nggak gampang. Butuh pensiun Pak, udah capek sih. Udah capek ya. Udah, Pak. Udah dari umur berapa berjuangnya? Mulai kerja umur berapa tuh? Berapa ya? Dua berapa ya dulu ya? 21 ya. 21 udah mulai kerja ya? Kan sejak kuliah saya udah bantu-bantu. Wah keren. Enggak udah 9 tahun tuh sampai sekarang ya. Enggak Pak, biasa lah. Jadi artinya total nanti sampai pensiun kerja 27 tahun ya. 27 tahun ya cukup lah, udahlah ya cukup lah. Cukup ya. Artinya yang keluarga-keluarga yang lain tuh juga sekitar segituan mereka kerjanya. Papa saya mau tua, 6 berapa ya? 65 ya. Nggak tahu, tapi kan saya ada saudara juga, Pak Tony Arifin tuh, partner Papa, juga founder dari Petovin Pak. Saya juga akan belajar dari dia banyak. Katanya sih mau pensiun cepet juga, nggak tahu juga ya, tapi kan Artinya ntar anaknya Niki mungkin 18 tahun udah pensiun kali ya, kerja 18 tahun pensiun, kan turun terus tuh jumlah. ya nggak juga, nggak tahu lah, suka-suka, anak mah suka-suka aja. Saya mau masing-masing lah, anak mau kemana suka-suka lah. Tapi saya susah ngomong ya, pasti anak saya masih 2 tahun Pak, jadi jauh banget nih. Sekolah juga belum Pak ya. Cuma intinya kan, ya ngomongin anak lah suka-suka. Moga-moga bisa kasih tips buat teman-teman, buat audiens Pak Mario juga. Baik lagi ya nggak tahu lah bener atau enggak. Tapi yang saya percaya ya itu yang bener buat saya gitu loh Pak. Jadi saya nggak pernah neko-neko, kerja aja. Saya punya rutinitas, makanya dari dulu kan harus bangun pagi. Bangun jam berapa? Ya nggak pagi-pagi amat, jam 8 sih Pak. Jam 8. Ya. Tidur? Ya kadang sih semenjak istri saya main game terus malam ya agak malam sih Pak, ya, jam 1 gitu loh. Cuma biasanya sih dulu 11 udah tidur Pak. Semenjak nikah jadi makin late nih Pak. Jadi main game? Ya, Mobile Legend Pak ya. Oh, keren ya. Jadi walaupun kerjanya banyak tetap main juga, masih main tetap main dong. Balance sih Pak. Makanya baik hobi itu juga pelarian sih sebenarnya Pak ya. Jadi kadang pusing juga. Cuma intinya ya kita punya rutinitas, saya jalanin, saya benar-benar stick to it, saya benar-benar ya udah gini lah. Saya tanggung jawab dengan keluarga, saya tanggung jawab dengan anak saya. Makanya saya menganggap kerja itu tanggung jawab, bukan ya passion juga lah.
karena kan tapi lebih ke tanggung jawab sih nomor satu Pak. Kayak jadi ya itulah, saya harus menafkahi lah. Saya harus tanggung jawab bukan ke keluarga saya juga, tapi ke tim-tim juga di kantor. Di kantor itu juga kalau kita dari segi company-nya nggak performing well, gimana nih? Karena kita udah sempat pusing juga pas COVID Pak. Harus lay off, harus. Iya, waktu COVID itu strateginya gimana tuh waktu itu? Wah itu goyang Pak kita. Baik lagi ya goyang. Pakai itu susah lah pas sana. Baik lagi ya siapa sih mau buka kafe Pak? Itu kita kan sektornya masih B2B ya Pak ya, masih F&B. Siapa yang mau buka gitu-gituan pas COVID? Ya ada yang buka pun pasti kan orderan turun kan pasti itunya semua. Ya pas COVID kan yang masih survive kan yang chain-chain besar ya Pak ya. Pagi dapat investment atau yang udah nama besar. Tapi kan baik lagi Tovin sendiri kita punya puluhan ribu customer dan mereka kita didominasi oleh customer retail. Jadi retail itu kan baik jatuh, kita juga prihatin, kita juga mikir juga gimana nih dari segi perusahaan kita bisa survive, terutama untuk staff sih Pak, karena itu kan juga pengurangan dong pasti waktu itu. Ya sangat berat kita harus lakukan itu, tapi juga ada yang potong gaji gitu-gitu kita juga berat banget kan, kita juga susah, tapi ya situasi seperti itu. Nah jadinya dihindarilah, semoga nggak ada lagi ke depannya. Kita harus tetap performing well karena kita punya tanggung jawab ke tim juga dan juga untuk company. Seperti itu sih Pak. Nggak tahu sih kalau Pak Mario mau wangi-wangi aja, wangi-wangi aja. Kalau kita justru waktu waktu pandemi tim kita double up. Double up ya Pak. Double up karena kita banyak sekali dapat proyeknya residential. Karena kan emang arsitek juga kebanjiran order residential semua pada saat semua pandemi. orang malah alokasi duitnya untuk bangun rumah ya Pak ya. Jadi pasti tahun ini nih 2023 juga masih dapat hasil proyek COVID kemarin. Jadi baru pada jadi. Iya. Jadi kita residential semua fotonya. Iya bagus lah Pak. Moga-moga ya kedepannya di semua sektor juga bisa kayak gitu sih Pak. Doa-doa sih.